Assalamualaikum Ananda Soli dan Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Bu Bulan harap semua Ananda dalam keadaan sehat selalu ya, Nak. Bagaimana hari ini, masih semangat untuk belajar? Masih semangat ya? Bu Bulan harap semua Ananda tetap semangat ya, walaupun sedang pandemi ya. Kakak dan Abang, hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematiknya ya, Nak. Sebelum kita lanjutkan pelajaran tematik, ada baiknya sama-sama kita membaca doa dulu ya, Nak. Oke, siap? Oke, doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke Kakak dan Abang, semua Ananda sudah membaca doa ya, Nak? Oke, kalau sudah membaca doa, silakan Kakak dan Abang buka buku penanya halaman 126. Ya, Nak? Silakan dibuka buku penanya ya halaman 126, yaitu muatan IPS KD 3.4 dan 4.4. Sudah dibuka Kakak dan Abang? Oke, kalau sudah dibuka, kita lanjutkan pembelajaran ya, Nak. Hari ini ya kita lanjutkan pembelajaran kita, manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Di pembelajaran sebelumnya ini sudah pernah dipelajari, masih ingat ya? Boleh nanti kamu lihat-lihat di bukunya ya, baik itu buku Bupena atau buku tema yang dari Bos. Oke Kakak dan Abang, Bu Bulan akan membacakan halaman 126. Silakan Kakak dan Abang menyimak ya, Nak. Oke, Bu Bulan bacakan. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Bangsa Indonesia juga mengalami kesengsaraan. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, kehidupan bangsa Indonesia berangsur membaik. Bangsa Indonesia memulai pembangunan dalam berbagai bidang. Yang pertama itu ada bidang pendidikan. Bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan. Pada masa penjajahan, pendidikan hanya dimiliki oleh golongan bangsawan. Selain itu, hanya kaum laki-laki saja yang berhak memperoleh pendidikan. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Mereka dapat bersekolah dan memperoleh ilmu pengetahuan sebagai bekal masa depan. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Masih ingat ya, Nak? Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, masih ingat ya? Oke. Yang kedua, perekonomian. Sebelum merdeka, sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam perekonomian yang sulit. Kebijakan para penjajahan amat menyengsarakan rakyat. Bahkan beberapa kebijakan seperti tanam paksa, kerja rodi, atau romusa menyebabkan kematian rakyat Indonesia. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, yaitu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga, sosial. Setelah proklamasi kemerdekaan, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada lagi pengelompokan rakyat Indonesia seperti pada masa penjajahan. Setiap suku memiliki derajat yang sama. Keberagaman budaya pun mulai terlihat dan dilestarikan sebagai kekayaan bangsa. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, sebagai warga negara kita dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah.
Kesejahteraan juga dapat terwujud jika warganya hidup rukun. Rukun membuat rakyat dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama. Oke kakak dan abang, setelah Bu Bulan membacakan manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia, baik itu bidang pendidikan, bidang perekonomian, bidang sosial, sebenarnya ini materinya sudah jelas ya nak, tinggal dibaca saja ya. Tetapi kalau kakak dan abang ingin menanyakan sesuatu kepada Bu Bulan, silakan ditanyakan ya nak. Di situ ada juga beberapa gambar di halaman 127 atau halaman 127 tentang rakyat Indonesia yang berhak memperoleh pendidikan, rakyat Indonesia yang berhak melakukan kegiatan ekonomi, lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kakak dan abang, jangan lupa ya nak, buku tema 2 yang dari Bos dibaca juga ya nak, karena di situ juga banyak materinya. Ya kakak dan abang, sebagai untuk literasi untuk kakak dan abang juga. Oke kakak dan abang, sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan halaman 126 ya, atau 128. Maaf Bu Bulan salah baca. Ya, halaman 128 yaitu ayo berlatih. Di situ ada soal ayo berlatih nak ya. Perhatikan gambar di samping ya. Kakak perhatikan, abang perhatikan gambar di samping. Apa manfaat kemerdekaan bagi masyarakat pada gambar tersebut? Apa manfaatnya? Kalau ada jelaskan, kalau tidak ada juga jelaskan ya nak ya. Yang B, bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada gambar tersebut? Menurut kakak dan abang, bagaimana cara pemerintah untuk meningkatkan ya kesejahteraan bagi masyarakat yang ada pada gambar? Yang kedua, apakah kemajuan sarana pendidikan merupakan salah satu dari manfaat kemerdekaan? Jika iya, kakak dan abang jelaskan. Jika tidak, juga jelaskan ya nak ya. Yang ketiga, apa makna kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar? Menurut kakak dan abang, apa sih makna kemerdekaan itu bagi kehidupan sehari-hari sebagai seorang pelajar? Kakak dan abang seorang pelajar kan? Ya, kalau sudah tahu silakan tuliskan contohnya beserta manfaatnya. Bu Bulan tidak minta banyak-banyak contohnya ya nak, minimal harus ada 2. Oke? Lebih dari 2 tidak masalah. Oke, sudah ya nak ya? Oke, sampai sekian yang dapat Bu Bulan sampaikan ya. Bu Bulan akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.